Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius 25. Saudara itu harus menyadari zaman kita ini adalah zaman akhir. Di mana sekarang ini adalah karya Roh Kudus. Ini sangat menentukan dalam hidup kita. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar mengerti maunya Tuhan. Supaya saudara dan saya ini dapat menggenapi rencananya Tuhan. Sebab saudara tidak akan tahu rencananya Tuhan, pikirannya Tuhan. Kecuali Roh Kudus. Maka dari itu Tuhan Yesus sudah pesan. Seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Maka dari itu supaya saudara belajar benar-benar karya Roh Kudus. Di dalam saat-saat sekarang. Nah. Untuk itu saudara harus benar-benar mendalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia di dalam dunia. Kita kerap kali tidak mau mendalami tentang hal dirinya Tuhan Yesus di dalam dunia. Kenapa? Karena kita mempunyai pendapat, mempunyai image, mempunyai konsep yang salah tentang hal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dalam dunia, dia adalah manusia tulen. Dia manusia seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Kenapa dia bisa tidak berbuat dosa? Karena roh yang ada di dalam Yesus beda dengan roh kita. Roh kita, roh dari Allah. Yesus, roh Allah. Roh kita dari Allah. Maka kita butuh Roh Kudus yang sama dengan rohnya Yesus, rohnya Bapa, menguasai kita, memenuhi kita. Supaya roh kita bisa dibimbing seperti rohnya Yesus. Maka dari itu saudara, sebetulnya saudara dan saya lebih enak. Karena apa? Karena status kita sama dengan statusnya Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus dalam dunia. Tuhan Yesus pada waktu dia dalam dunia, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahwa dia akan mati, dia akan bangkit itu sudah tahu semua. Nah, sebetulnya saudara dan saya juga tahu. Tapi masalahnya tidak bisa tahu. Harusnya saudara dan saya itu tahu. Sebab Alkitab sudah berkata, Roh Kudus yang akan datang akan memberitahukan kepadamu. Jadi harusnya tahu, tapi tidak bisa. Mengapa? Ada dua kemungkinan. Mati atau tuli. Nah, banyak orang berkata, bagaimana Pak? Orang mati ya tidak bisa dengar toh. Ya, memang tidak bisa dengar saudara, makanya itu. Tapi kita bisa bicara sama orang mati tidak? Orang mati tidak bisa dengar. Tapi kita bisa bicara sama orang mati tidak? Bisa. Kita mati, Tuhan yang ngomong terus. Sampai dikirim Roh Kudus, saudara bagian saudara menerima, rohmu hidup. Nah, kalau tidak percaya begini. Saudara pergi rumah sakit, kamar mayat. Saudara pergi ke kamar mayat, nah, orang di kamar orang mati semua dah. Terus kamu ngomong di situ. Hei kamu mayat-mayat. Nah, ya dah. Bisa enggak? Bisa dah? Salahnya dia enggak. Nah, maka dari itu Allah kerap kali Tuhan Yesus ngomong terus, tapi saudaranya enggak dengar sampai Tuhan itu bilang, "Duh, ini anak-anak ini tuli apa mati?" Gitu loh. Nah, maka dari itu untuk menyembuhkan ketulian kita itu hanya bisa Roh Kudus. Dengan kuasa dia masuk di dalam hati kita, lah dia mempengaruhi jiwa kita sehingga telinga kita menjadi dengar. Jadi tugas saudara, kerap kali saya ditanya, bagaimana sih Pak Tuhan Yesus dengar suara Tuhan? Saya bilang, tidak bakal bisa. Loh, tapi ya, tidak bakal bisa. Karena kamu bilang, bagaimana bisa mendengar? Berarti kamu punya usaha. Tidak mungkin. Tugas kamu dan saya, baca Alkitab, terima Yesus, dengar, tenang. Roh Kudus masuk, dia akan menjadi tambah besar, menguasai jiwamu, telingamu akan terbuka.
Kuasa Tuhan berjalan dalam hidup saudara. Saya tuh dulu nggak ngerti saudara. Saya bilang, kenapa sih Tuhan? Engkau kan punya kuasa. Bikin orang segini semua. Dengar semua, dengar enggak? Dengar. Tuhan bilang, kalau gitu nanti mereka itu manja. Kurang ajar. Nanti malah terhilang Tuhan bilang. Makanya saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Malah tidak masuk surga. Kenapa? Jadi kurang ajar. Merasa kuasanya adalah dia punya. Roh Kudus yang ada di dalam dia bisa diapakan? Dimanfaatkan. Disuruh kerja. Makanya perhatiin saudara. Bos sama satpame galak mana? Galak satpame. Kenapa kok galak satpame? Karena dia tidak yang punya. Jadi dia merasa punya. Demikian juga anak-anak Tuhan kerap kali. Waduh. Nanti kalau ada hamba Tuhan yang terkenal, umpamanya Robert datang. Yang ngawal. Nanti lebih galak yang ngawal apa Robert? Galak yang ngawal. Ya dah, maka dari itu kita belajar firman Tuhan. Coba, mengapa Tuhan hari ini kok memberitahukan ini loh? 10 anak darah. Nah, yuk kita baca. Matius 25, mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara, 2 kelompok gadis ini adalah orang-orang Kristen. Tuhan Yesus memperingatkan saudara dan saya, ada 2 kelompok orang Kristen ini. Yang satu sebetulnya kalau di sini dikatakan bodoh, karena bodoh dalam bidang rohani. Bukan bodoh akale. Karena apa? Ini justru orang yang banyak pakai akal. Karena apa? Kemanten gak mungkin datangnya tengah malam. Mana ada kemanten kok tengah malam. Makanya terlalu banyak ngake akal. Sebab Allah Tuhan berkata di dalam firman-Nya, hikmat Allah adalah satu kebodohan bagi manusia. Hikmat Allah satu kebodohan. Sedang hikmat manusia satu kebodohan bagi Allah. Jadi saudara hidup di dalam dunia ini dalam 2 dunia. Dunia daging dan dunia roh. Kalau nanti kita masuk surga sudah dunia roh. Tapi dunia roh yang kita capek di surga harus dimulai dari dalam dunia daging. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kerajaan surga ada di antara kamu.
Sekarang, bukan nanti, saudara. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kita harus mulai dari sini. Nah, setiap orang yang dilahirkan di dalam dunia, Allah lihat. Kelemahan, kelebihan, dan Tuhan lihat. Lalu dari situ Tuhan lalu menetapkan. Wah, anak ini punya target besar. Anak ini punya target kecil. Tapi gak usah ribut besar kecil, saudara. Sekecil-kecilnya di sana, itu lebih daripada isi dunia. Di sini saja kamu jadi orang kaya atau jadi orang pinter se-Indonesia. Jadi orang pinter, orang bijaksana, orang kaya, orang ya toh cantik. Ya toh, se-Indonesia. Bangganya kayak apa? Nah, apalagi jadi ratu kecantikan, jadi orang kaya, jadi orang yang pinter seluruh dunia. Lebih bangga toh? Itu kalau dibandingkan di sana yang paling kecil. Paling kecilnya di sana. Hikmat Allah yang paling bodoh. Yang paling kecil lah. Dibandingkan dengan dunia ini. Tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara, bayangin, waktu saya dibawa ke sana itu, matahari saja kalau kita lihat sinar matahari, silau toh. Silaunya kayak apa? Lebih dekat, lebih panas. Kan? Di sana waktu saya dibawa, digandeng Tuhan, aku bilang, loh Tuhan, terangnya kok kayak gini, lebih terang dari matahari. Tapi kok tidak panas. Tuhan bilang, aku lebih terang daripada matahari ribuan kali. Luar biasa. Lalu, waduh, aku bilang, sejuknya Tuhan, gak ada di dunia kayak begini. Gak ada. Kamu mau pakai AC kebanyakan, dingin. Betul? Kurang AC, panas. Di sana aneh, saudara. Terangnya lebih terang dari matahari, tapi tidak silau. Aneh sebenarnya. Sejuknya tidak ada di dunia. Kebanyakan AC kedingin. Gak sama dah. Sejuknya itu. Waduh, gak bisa digambari. Saya bingung. Ini kok aneh sih Tuhan. Saya bilang. Kok sejuknya kayak gini kok. Gak ada Tuhan. Ini yang dinamakan di dalam Alkitab. Damai sejahtera. Jadi sejuknya itu cuma tidak di kulit. Masuk ke jiwa, masuk ke roh. Luar biasa saudara. Lalu kita jalan, rumput-rumput saja. Puji Tuhan, tak injek kok malah puji Tuhan. Tak pikir-pikir tidak bisa masuk akal. Nah, lalu lewat bunga-bunga kan, nah, sebetulnya kalau madep sana ya madep sana terus toh. Ya toh? Ini madep sana, lewat, piung. Lalu saya bilang, kamu di sini semua lihat keindahannya. Loh, kalau saya lihat punggungnya bunga ya tak bagus. Tapi kalau siung lah. Jadi saudara tahu, kamu nanti loh di sana itu loh. Di sini nomor 1 toh. Loh, kamu di sini nomor 1 dah. Iya, wong tidak ada orang yang model kayak kamu. Seluruh dunia cuma kamu. Meskipun bentuk umumnya sama. Punya mata 2. No. Tapi tidak ada yang matanya pada. Ada yang gini, ada yang gini. Pasti beda. Jadi berarti saudara ini nomor 1 di seluruh. Tapi saudara tahu nanti kalau sampai sana. Kamu lebih cakep, lebih cantik. Soalnya saya pada waktu sampai sana bingung. Loh kok lebih kok ganteng-ganteng semua, kok cantik-cantik. Nah, saya malah cari malaikat. Tuhan bilang, di sini tidak ada dosa. Loh kok tidak ada dosa? Aku berbuat dosa apa? Kamu mikir apa? Loh Tuhan sudah tahu. Wong semua ini lebih bagus-bagus, cantik-cantik kok cari malaikat. Tuhan bilang, ada. Saya baru ngerti saudara bahwa Alkitab ini luar biasa. Maka dari itu, saudara dan saya diperingatkan oleh Tuhan,
Jangan jadi kelompok yang bodoh. Kenapa? Karena apa yang ditulis di dalam Alkitab semua harus digenepi. Jadi saudara baca firman, lalu saudara kalau baca firman jangan begini. Jangan, oh gitu bagus ya. Jangan saudara. Kalau baca firman, aku adalah bagiannya di mana. Aku bagiannya di mana ini. Nah, saudara dan saya melakukan bagian kamu. Jadi kalau kamu sekarang ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan itu datangnya kapan tidak ada orang tahu. Nah sekarang saya tanya. Ini saudara pasti tidak ngerti. Sebab ini sementara saya ngomong Tuhan bilang. Ingatkan. Sebab saya itu kalau khotbah. Saudara perhatiin, tidak bisa saya seperti hamba Tuhan, pinter, tersusun, militik yang tidak bisa saya. Tahu-tahu ini mencong ke tempat lain gitu tuh, itu memang nggak mau nih Tuhan gitu tuh piye. Nah, saudara kalau nanti Tuhan, perhatiin kata-kata saya ya, kalau nanti Tuhan datang. Kamu tahu dah. Nah, wes nanti saya susah nih. Kalau tak tambah sedikit, lebih susah. Kalau nanti Tuhan mau datang, tahu dah. Bukan datang, mau datang. Tahu dah? Pinter. Tapi Tuhan datangnya kapan tahu enggak? Tuhan datangnya kapan enggak tahu. Tapi kalau Tuhan nanti mau datang, kamu sebabnya apa? Tahu sih tahu, tapi mengapa?